dusta adalah dosa besar, bukan dosa kecil. Karena dosa besar itu definisinya yaitu dosa yang ada ancaman secara khusus, baik ancaman berupa had di dunia, hukuman di dunia, ataupun hukuman di akhirat, ataupun mendapatkan laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, maka itu adalah dosa besar. Sehingga dusta adalah dosa yang harus kita hindari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, innal mu'mina la yakdzib. Sesungguhnya seorang mukmin itu tidak berdusta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan dalam hadis lain, iyyaka wal kadziba fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa la yazalu ar-rajulu yakdzibu hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba. Kata Rasulullah, hati-hatilah kalian terhadap dusta, karena dusta ini akan menggiring kalian kepada apa? Kepada dosa besar. Jadi ini udah termasuk dosa besar dan akan diseret kepada al-fujur, dosa-dosa besar yang lebih besar lagi. Karena yang namanya dosa itu adalah mata rantai yang tak berhenti. Seseorang ketika dia melakukan perbuatan dosa, bisa jadi diawali dari yang kecil akan menyeret dia kepada dosa-dosa yang besar, dan dosa-dosa yang besar itu akan melemparkan seseorang ke dalam api neraka. Dan Rasulullah katakan bisa jadi seseorang dari berdusta dari perkara-perkara yang kecil, kemudian sampai ditulis di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sampai dengan orang-orang yang suka berdusta. Bahkan termasuk dosa adalah termasuk dosa dalam berdusta ketika kita berdustanya itu, berbohongnya itu ketika kita bergurau. Maka ini pun termasuk dosa yang harus kita waspada dengannya. Rasulullah katakan, wailun lilladzi yakdzibu fayuhaddithul qaum liyadhakal qaum. Sungguh celaka bagi orang-orang yang dia itu berdusta, kemudian dia berbicara berdusta supaya manusia itu tertawa. Rasulullah katakan apa? Celaka. Dalam hadis lain Rasulullah katakan, inni la amzahu wa la aqulu illa haq. Saya ini adalah manusia dan saya pun bergurau. Saya bergurau. Rasulullah bergurau, Rasulullah tidak kaku. Rasulullah terkadang dengan anak kecil bergurau, dengan orang Arab Badui pun bergurau, dengan sahabatnya bergurau. Bahkan dikatakan oleh sebagian ulama, bergurau adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam selama guraunya itu tidak berlebihan. Karena sebutkan gurau itu bagaikan garam dalam masakan. Apabila seorang masak kemudian dia memberikan garamnya dengan sangat banyak sekali, enak gak rasanya ikhwah? Gak ada yang menikmati. Begitu juga seorang apabila berkatanya itu gurau terus, maka orang tidak ada yang menghargainya. Tidak ada yang menghargainya. Akan tapi sekedarnya saja, secukupnya saja. Dan Rasulullah katakan, inilah amzah wala aqulu illa haqqa. Saya ini bergurau, akan tetapi ketika bergurau saya tidak berbohong, tidak melakukan prank, menakut-nakuti orang, tidak boleh. Ketika seorang pernah menyembunyikan tongkat orang lain yang orang lain tersebut butuh terhadap tongkat tersebut, sehingga orang yang membutuhkan tongkat tersebut mencari tongkatnya, kemudian dia dalam keadaan ketakutan, maka Rasulullah katakan ini peringatan buat orang-orang yang suka prank buat orang lain. La yahillu limu'minin an yurawwi'a akhah, kata Rasulullah. Ini sekadar tongkat saja. Tidak halal buat seorang mukmin untuk dia itu menjadikan saudaranya takut. Padahal hanya berkaitan dengan tongkat yang dia berjalan dengannya. Lebih-lebih perkara yang lain, kabar-kabar dusta tentang anaknya di penjara, anaknya kecelakaan, padahal anaknya di sebelahnya, dan padahal ada juga yang melakukannya ini si istri sendiri, maka ini tidak boleh.